Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wa fil khabari ma'turin nabil masyhur. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu faqad laghat ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala ali tayyibin at-tahirin ar-rasidin arda anhum ajmain برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin arsadakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal mu'minunal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. حيث قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama tentunya kami sebagai khutib pada kesempatan yang baik dan mulia ini di sore Jumat ini, kami mengajak diri kami sendiri dan kepada kita semua, marilah kita melaksanakan ketakwaan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saudaraku sekalian, tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain apabila kita ingin bahagia hidup di dunia ini dan bahagia hidup di akhirat kelak. Kita akan tentunya mempersiapkan diri dengan ketakwaan kita. Kita melaksanakan perintah Allah, syariat Allah dan Rasul kita. Dan tentunya kita jauh-jauh akan mencampakkan apa yang dilarangnya, apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kata Rasulullah, bertakwalah Anda di mana saja Anda berada. Di mana saja Anda berada. Tetapi saudaraku sekalian, hadis ini pendek, tetapi rasanya kadang-kadang sulit kita melaksanakannya dengan baik.
Kadang-kadang kita sedang saja beribadah kepada Allah, kita tidak bertakwa kepada Allah. Kita mungkin merenung atau hal yang lain, kita ingin ingat dengan sesuatu. Dalam posisi ibadah Jumat seperti ini, banyak masih kita temukan jamaah, mungkin dia masih megang HP, masih bicara, masih berbisik-bisik. Tetapi ini membuat kita kadang-kadang merasa tidak adil kepada Allah. Kita mengharapkan surganya Allah, tetapi di satu sisi kita tidak melaksanakan perintahnya dengan baik. Maka untuk itulah saudaraku sekalian, mari dalam sholat yang sebentar ini, Jumat yang sebentar ini, kita memfokuskan diri untuk benar-benar takarub ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada hari ini yaitu penyakit yang menghancurkan amal soleh, yaitu sifat sombong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sombong ini saudaraku sekalian, yang dimaksud adalah kita sering mendengar apa atau sombong. Sesungguhnya apa sih yang sombong itu? Maka sombong ini saudaraku sekalian yaitu menafikan perintah Allah dan perintah Rasul. Inilah orang yang sombong. Dan yang kedua, menafikan orang lain, menafikan saudaranya sendiri. Dia tidak mau mendengar perintah, tidak mau mendengar daripada nasihat saudaranya. Inilah orang yang dalam posisi dikatakan sombong. Maka sombong ini saudaraku sekalian yang akan menghancurkan amal kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada surah An-Nisa ayat 36 dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang dimaksud dengan muhtal di sini adalah takabur dan sombong. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apalagi yang dimaksud dengan sombong itu, yaitu orang yang membangga-banggakan diri, tidak pernah bersyukur kepada Allah setelah diberi nikmat olehnya, bahkan dia berbangga diri terhadap orang-orang dengan karunia Allah. Maka untuk itu saudaraku sekalian, mari kita jauhi sifat sombong ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong yang pertama ini kita ketahui bersama adalah bagaimana prosesi daripada Nabi Adam dan Siti Hawa diusir daripada di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk syaitan laknatullah yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Ini termaktub pada surah saudaraku sekalian Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Pada ayat ini tersirat bahwa siapa manusia yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka itu sama dia berteman dengan iblis laknatullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah berhadis bersabda yang artinya adapun amal-amal yang membinasakan adalah berperilaku kikir, mengikuti hawa nafsu dan membanggakan diri atau sombong.
Hadis riwayat Tabrani. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu pada kesempatan yang baik dan mulia ini, kenapa manusia terjebak pada posisi kesombongan dan angkuh? Kalau boleh kami sampaikan pada Jumat yang bahagia di khutbah ini, ada 4 sebab akibat manusia terjebak dalam kesombongan. Yang pertama kata hadis Rasulullah, yaitu ziyadatul mal. Kenapa manusia terjebak dalam kesombongan? Karena dia menambah atau mendapatkan harta dari Allah, mendapatkan rezeki daripada Allah. Ziyadatul mal. Mungkin selama ini saudaraku sekalian, saudara kita tidak mempunyai rumah atau tidak mempunyai kendaraan yang bagus, tetapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan rezeki oleh Allah, maka hartanya bertambah. Tetapi kadang-kadang saudaraku, dengan harta bertambah, kemarin mungkin kita nyewa rumah di bedeng, tetapi bersyukur kepada Allah diberikan oleh Allah rezeki, sehingga kita dapat menikmati, membuat yaitu sebuah rumah. Tetapi kadang-kadang orang terjebak dalam pada posisi kesombongan karena dia mendapatkan rumah, mendapatkan mobil. Itu yang pertama membuat orang sombong. Yang kedua, kenapa manusia terjebak dalam kesombongan? Yaitu ziyadatul mansib. Apa yang dimaksud dengan ziyadatul mansib? Kenapa manusia terjebak dalam kesombongan ini? Yaitu bertambahnya jabatan. Orang mempunyai jabatan kadang-kadang terjebak dalam posisi kesombongannya. Kemarin dia sebagai anak buah, tetapi sekarang sudah menjadi atasan. Maka kadang-kadang ini membuat orang terjebak dalam kesombongan. Selama ini dia tidak menjadi seorang pejabat, katakanlah sebagai gubernur. Itu baik jabatan formal maupun non formal. Selama ini dia rakyat biasa, tetapi alhamdulillah syukur dengan karunia Allah, dia dipilih oleh masyarakat menjadi, katakanlah menjadi ketua RT, menjadi ketua RW. Tetapi apa yang terjadi, kadang-kadang terjebak. Selama ini dia menjadi masyarakat, setelah menjadi RT, setelah menjadi RW, dia berubah menjadi orang yang sombong. Kalau diundang selama ini duluan, tetapi setelah dia menjadi RT, menjadi RW, dia datang belakangan. Apa yang dikatakannya? Tidak mungkin jadi acara itu kalau saya belum datang. Sombong. Ziyadatul mansib. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku sekalian, kenapa kita manusia terjebak dalam kesombongan? Yaitu kata hadis Rasulullah, ziyadatul ilmi. Karena bertambah ilmu, bertambah titel. Selama ini dia mungkin tamat SMA, tapi sekolah bisa mendapatkan gelar-gelar yang sangat banyak. Ada doktor, macam-macam. Tetapi kadang-kadang saudaraku sekalian, dengan dia mendapatkan ilmu yang banyak, dia tidak bersyukur kepada Allah, tetapi malah terjebak dalam kesombongan. Banyak titel yang disandangnya, di belakang namanya ada 1, 2, 3, 4, 5, sehingga dia membanggakan diri kepada saudaranya sendiri, dan kepada dirinya sendiri, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku sekalian, semua ini, ilmu yang didapatkan, titel yang didapatkan, sesungguhnya itu adalah untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 4, kenapa manusia terjebak dalam kesombongan? Yaitu ziyadatul ta'ah. Bertambah ketaatan. Selama ini mungkin saudara kita mungkin jarang ke masjid, tetapi diberikan karunia, diberikan rahmat oleh Allah, maka dia rajin sekali beribadah. Subhanallah,
Selama ini mungkin dia tidak hafal ayat-ayat, tetapi alhamdulillah syukur dia dengan belajar hafal Al-Quran. Tetapi kadang-kadang dengan rajin ke masjid, banyak hafal ayat-ayat, kadang-kadang terjebak dalam kesombongan. Karena kenapa? Dia sudah ngomongkan orang lain. Orang lain tidak taat, saudaranya tidak taat, saudaranya tidak mau ke masjid. Maka saudaraku sekalian, yang pertama dari sebab akibat yang membuatkan kita manusia sombong tadi adalah ziyadatul mal, bertambah harta. Yang kedua ziyadatul ilmi, bertambah ilmu. Yang ketiga ziyadatul mansib, bertambah jabatan. Dan yang keempat ziyadatul ta'ah, bertambah ketaatan dalam konteks agama. Ini harus kita pegang bagian daripada karunia Allah. Islam tidak melarang orang untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya, mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, mencari jabatan dalam konteks duniawi yang besar, tidak melarangnya. Tetapi saudaraku sekalian, dari keempat macam ini ambil pelajaran bagi kita untuk selalu bersyukur bahwa kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudaraku sekalian, kita tidak terjebak dalam posisi orang yang sombong, baik dengan diri kita sendiri, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan kolega, dengan siapapun. Terutama tentunya kita tidak boleh sombong dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini akan bermakna bagi kita semua, akan terjauh daripada sifat keangkuhan, kesombongan, dan tentunya harus kita jaga agar kita amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar taqarrub ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir haddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa aminus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah la ilaha illa huwa lahul hamdu bil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma birlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wa du'u lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.